Salam Skapsa bisa. Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke, pelajar Skapsa, pada mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 10 semester 2, hari ini kita akan membahas tentang Kitab Suci Perjanjian Lama. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Baik anak-anakku sekalian yang terkasih, pada hari ini kita akan mendalami materi Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 10 semester 2 dengan materi Kitab Suci Perjanjian Lama. Sebelum kita mulai pelajaran ini, mari kita hening jenak. Kita akan mengawali pelajaran ini dengan doa. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan Yesus, syukur dan terima kasih atas seluruh penyertaan-Mu, sehingga Kau terus memberikan kami kesehatan jiwa dan badan, semangat dan kekuatan untuk belajar, bekerja, berkarya, memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebagai tanda syukur kami akan mengikuti pelajaran ini dengan baik. Kami yakin dan percaya bahwa materi yang akan kami dalami bersama ini sungguh berguna bagi perkembangan iman kami. Akhirnya Bapa, seluruh pembelajaran ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak sekalian yang terkasih, saya akan mengajak anak-anak sekalian untuk menyadari proses terbentuknya iman bangsa Israel. Saya akan membacakan salah satu perikop kitab suci dalam Perjanjian Lama, yaitu dari kitab Kejadian. Tuhan menjadikan manusia pria dan wanita. Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawa kepadanya manusia itu. Lalu berkatalah manusia ini, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Anak-anak sekalian terkasih, dalam cerita kitab suci tersebut, bangsa Israel ingin mewariskan kepada anak cucunya ajaran dan keyakinan bahwa satu, manusia, pria dan wanita diciptakan Tuhan. Kedua, manusia, pria dan wanita diciptakan untuk bersatu dan saling melengkapi. Dan yang tiga, pria dan wanita memiliki derajat yang sama. Ajaran dan keyakinan ini menjadi kepercayaan yang sangat kuat pada bangsa Israel. Mereka yakin pula bahwa ajaran yang terkandung dalam cerita itu berasal dari Allah. Sejalan dengan pikiran itu, ajaran yang terkandung dalam cerita itu harus dimengerti sebagai firman Allah. Semua itu terjadi berkat ilham dan bimbingan Roh Allah. Jadi, bukan firman langsung dari Tuhan, melainkan firman Tuhan lewat pengalaman dan penemuan bangsa Israel berkat ilham dan bimbingan Roh Allah. Seluruh kitab suci Perjanjian Lama adalah kitab iman bangsa Israel.
bukan riwayat hidup dan sejarah dari seseorang atau bangsa Israel. Tokoh-tokoh dalam kisah-kisah Perjanjian Lama dapat saja tokoh sejarah dan mempunyai latar belakang sejarah, tetapi dalam kitab suci Perjanjian Lama terutama dimuat iman dari bangsa terpilih itu. Perjanjian Lama sesungguhnya mengisahkan prasejarah, yakni kisah penciptaan sampai dengan Menara Babel, dan sejarah Israel mulai dari Abraham yang hidup sekitar tahun 2000 sampai 1800 sebelum Masehi sampai menjelang Yesus Kristus. Namun sejarah yang ditulis dalam Perjanjian Lama lebih merupakan sejarah iman. Sekarang mari kita sama-sama lihat, perhatikan proses terjadinya kitab suci Perjanjian Lama. Antara tahun 1800 sampai 1600 sebelum Masehi disebut zaman Bapa-Bapa bangsa. Bapa bangsa itu antara lain Abraham, Ishak, dan Yakub. Periode ini adalah awal sejarah bangsa Israel yang dimulai dari panggilan Abraham sampai dengan kisah tentang Yakub. Dalam tahun inilah bapa-bapa bangsa hidup. Sebagian kisah mereka tersimpan dalam Kejadian bab 12 sampai 50. Kisah ini kemudian diteruskan secara lisan turun temurun. Berikutnya antara tahun 1600 sampai 1225 sebelum Masehi, kisah bangsa Israel mengungsi ke Mesir, perbudakan di Mesir, dan pembebasan dari Mesir sampai perjanjian di Sinai. Kisah-kisah tersebut juga masih disampaikan secara lisan. Mungkin sekali 10 perintah Allah dalam rumusan yang pendek sudah ditulis pada masa ini sebagai pedoman hidup. Kemudian antara tahun 1225 sampai 1030 sebelum Masehi, yaitu perebutan tanah Kanaan dan zaman hakim-hakim. Pada periode ini, bangsa Israel merebut tanah Kanaan yang diyakini sebagai tanah terjanji di bawah pimpinan Yosua, dan kehidupan bangsa Israel di tanah yang baru di bawah para tokoh yang diberi gelar hakim. Hakim-hakim itu antara lain adalah Deborah, Simson, dan sebagainya. Di samping cerita pada masa ini juga sudah terdapat beberapa hukum. Berikutnya, antara tahun 1030 sampai 930 sebelum Masehi, yang disebut dengan periode raja-raja. Pada periode ini, bangsa Israel memasuki tahap baru dalam kehidupannya. Mereka mulai menganut sistem kerajaan yang diawali dengan Raja Saul, kemudian digantikan oleh Raja Daud, dan diteruskan oleh Raja Salomo, putra Daud. Pada masa inilah bangsa Israel menjadi cukup terkenal dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Pada zaman Raja Saul, Daud, dan Salomo, bagian-bagian kitab suci Perjanjian Lama mulai ditulis. Misalnya, kisah penciptaan manusia, manusia jatuh dalam dosa dan akibatnya, bapa-bapa bangsa, kisah para raja, beberapa bagian Mazmur, dan hukum-hukum. Antara tahun 930 sampai 722 sebelum Masehi, yaitu zaman kerajaan Israel dan Yehuda. Sesudah Raja Salomo wafat, kerajaan Israel terpecah menjadi dua, yaitu kerajaan utara, yaitu Israel, dan kerajaan selatan, yaitu Yehuda. Kerajaan utara hanya berlangsung sampai tahun 722 sebelum Masehi. Pada periode ini dilanjutkan dengan penulisan kitab suci Perjanjian Lama yang melengkapi cerita-cerita kitab Taurat Musa serta beberapa tambahan hukum. Di samping itu, pada periode ini mulai muncul pewartaan para nabi dan kisah para nabi seperti Elia dan Elisa, Hosea, Amos. Beberapa bagian pewartaan para nabi mulai ditulis. Pada masa ini, beberapa kumpulan hukum perjanjian mulai diterapkan dan ditulis.
Kita dapat membacanya dalam kitab Ulangan. Antara tahun 722 sampai dengan 587 sebelum Masehi, yaitu kerajaan Yehuda masih berlangsung sesudah kerajaan Israel jatuh. Kerajaan Yehuda atau Yuda masih tetap berdiri kokoh sampai akhirnya mereka dibuang ke Babylon pada tahun 587 sebelum Masehi. Pada masa ini beberapa tradisi tertulis tentang kisah bapak-bapak bangsa mulai disatukan. Demikian juga pewartaan para nabi mulai ditulis dan sebagian diteruskan dalam bentuk lisan. Pada masa ini juga muncul tulisan tentang sejarah bangsa Israel, beberapa bagian dari Mazmur dan Amsal. Antara tahun 586 sampai dengan 539 sebelum Masehi, yaitu zaman pembuangan Babylon, orang-orang Israel yang berasal dari kerajaan Yuda hidup di pembuangan Babylon atau Babel selama kurang lebih 50 tahun. Pada masa ini penulisan kitab sejarah dilanjutkan. Muncul pula tulisan yang kemudian kita kenal dengan kitab ratapan. Demikian pula halnya dengan nabi-nabi. Pewartaan para nabi sebelum pembuangan ditulis pada masa ini. Pada periode ini juga muncul para imam yang menuliskan hukum-hukum yang sekarang masuk dalam kitab Imamat. Antara tahun 538 sampai dengan 200 sebelum Masehi, sesudah pembuangan, bangsa Israel diizinkan pulang kembali ke tanah airnya oleh Raja Persia yang mengalahkan kerajaan Babylon. Pada masa ini, kelima kitab Taurat telah diselesaikan. Juga kitab-kitab sejarah Yosua, Hakim-Hakim, 1-2 Samuel, dan Raja-Raja sudah selesai ditulis. Kitab-kitab para nabi pun sudah banyak yang diselesaikan. Dari ratusan nyanyian, akhirnya dipilih 150 Mazmur yang kita terima sampai sekarang. Pada masa ini muncul pula beberapa tulisan kebijaksanaan. 2 abad terakhir, pada masa ini ditulislah kitab-kitab seperti Daniel, Esther, Yudit, Tobit, 1-2 Makabe, Sirak, dan kebijaksanaan Salomo. Kanon kitab suci. Orang Yahudi menentukan sejumlah kitab sebagai kitab suci. Daftar kitab-kitab yang mereka terima sebagai kitab suci disebut kanon. Kitab-kitab yang terdapat dalam kanon disebut kitab-kitab kanonik. Orang Yahudi hanya menerima kitab suci yang aslinya ditulis dalam bahasa Ibrani, sedangkan yang ditulis dalam bahasa Yunani tidak diterima. Jumlah kitab suci yang diterima sebanyak 39 kitab. Kitab-kitab yang diakui sebagai kanonik tersebut diakui resmi sebagai kitab suci dan dijadikan patokan atau norma imannya. Kitab-kitab itu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani dan ditambah dengan beberapa tulisan yang aslinya ditulis dalam bahasa Yunani. Terjemahan itu diberi nama Septuaginta. Dalam Septuaginta terdapat semua kitab kanonik orang Yahudi ditambah sejumlah kitab yang aslinya ditulis dalam bahasa Yunani yang diterima oleh Gereja Katolik tetapi ditolak oleh Gereja Protestan sebagai kitab suci. Kitab-kitab kanonik itu adalah Makabe, Sirak, Kebijaksanaan, Yudit, Tobit, Baruk, tambahan kitab Daniel, tambahan kitab Esther, dan surat Yeremia. Dengan demikian, jumlah kitab suci Perjanjian Lama yang diakui Gereja Katolik ada 46 kitab. Kitab suci lengkap yang diakui oleh Gereja Katolik itu disebut Deuterokanonika. Anak-anak sekalian yang terkasih, selanjutnya kita akan lihat tentang pembagian kitab suci Perjanjian Lama.
Kitab suci Perjanjian Lama dapat dikelompokkan ke dalam kelompok kitab sejarah, kitab kebijaksanaan, dan kitab nabi-nabi. Adapun pengelompokan kitab suci Perjanjian Lama tersebut adalah sebagai berikut. Kitab sejarah ini berisi kitab-kitab berikut: Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Josua, Hakim-hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-raja, 2 Raja-raja, 1 Tawarik, 2 Tawarik, Ezra, Nehemia, 1 Makabe, 2 Makabe, Tobit, Yudit, dan Ester. Jadi ada 21 kitab. Kemudian kitab kebijaksanaan, di dalamnya adalah kitab Ayub, kitab Mazmur, kitab Amsal, kitab Pengkhotbah, kitab Madah Agung, kitab kebijaksanaan, dan kitab Putra Sirak. Ada 7 kitab yang termasuk dalam kitab kebijaksanaan. Dan berikutnya kitab nabi-nabi. Di dalamnya ada beberapa kitab, yaitu kitab Yesaya, Yeremia, lagu ratapan Yeremia, Baruk, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yul, Amos, Obadja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Zakaria, dan Maleaki. Itulah tadi nama-nama dalam kitab suci Perjanjian Lama. Barangkali ada yang sudah pernah mendengar, bahkan membacanya, tetapi barangkali ada juga yang kali ini baru mendengar nama-nama kitab tersebut. Baiklah anak-anak sekalian, demikian tadi bagaimana sejarah kitab Perjanjian Lama ditulis. Sekarang kita lanjutkan dengan penugasan. Silahkan tuliskan dalam buku tugas. Ada 4 pertanyaan, mohon nanti ditulis di buku tugas. Pertama, bagaimana bangsa Israel menemukan keyakinan dan ajaran mereka? Kedua, bagaimana mereka mewariskan ajaran dan keyakinan itu untuk anak cucunya? 3, tuliskan pembagian kitab suci Perjanjian Lama. Dan yang keempat, di antara kitab suci Perjanjian Lama tersebut, kitab mana yang sudah pernah Anda baca? Dan teknis pengiriman tugas difoto, dikirim ke Google Classroom seperti yang sudah disampaikan, atau bisa juga dikirim ke WA Group PJJ Katolik Skapsa, bisa juga WA Japri dengan nomor 081235985866 kepada Bapak Heru Mursito. Demikian anak yang terkasih, materi kita hari ini, dan sebagai penutup, mari kita hening sejenak untuk mengakhiri pembelajaran ini dengan doa. Mari kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kembali kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau telah hadir di tengah-tengah kami, mengutus Roh Kudus-Mu dalam hati kami masing-masing, sehingga kami boleh mendalami materi hari ini tentang kitab suci Perjanjian Lama. Semoga apa yang kami pelajari sungguh berguna, bermanfaat bagi kami, dan biarlah kami semakin mencintai kitab suci dan kami boleh membaca dengan tekun. Kini Bapa, semua doa ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai Kitab Suci Perjanjian Lama. Untuk pengumpulan tugas melalui Google Classroom, jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola se-Kediri Raya.